Seorang miliuner menyamar sebagai pelayan dan masuk ke hotelnya sendiri tanpa ada yang mengetahui siapa dia sebenarnya. Seminggu kemudian, dia terkejut saat sesuatu terjadi padanya di tempat itu. Jika Anda tertarik dengan cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Kami lanjut. Budi Santoso, seorang pengusaha sukses berusia 30 tahun, memandang cermin untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan apartemen mewahnya. Refleksinya menampilkan bayangan seseorang yang tak dikenali. Rambut yang dicat dengan warna coklat biasa, lensa kontak coklat yang menyembunyikan mata hijaunya, dan kumis palsu yang memberinya penampilan yang benar-benar berbeda. Dia mengenakan seragam pelayan Hotel Garuda, permata kerajaan bisnisnya di bidang perhotelan. Sekarang atau tidak sama sekali, gumamnya kepada diri sendiri sambil menarik napas dalam-dalam. Budi telah mewarisi jaringan hotel dari ayahnya hanya 2 tahun yang lalu, dan sejak saat itu dia telah berjuang untuk mempertahankan prestis dan kualitas yang telah membuat merek Santoso terkenal. Namun keluhan para tamu telah meningkat dalam setahun terakhir, dan laporan keuangan menunjukkan kecenderungan penurunan yang mengkhawatirkan. Frustrasi dengan ketidakmampuannya untuk mengidentifikasi masalah dari posisinya sebagai CEO, Budi telah merancang rencana yang berani. Dia akan bekerja secara menyamar di hotelnya sendiri selama sebulan, mengamati secara langsung operasional sehari-hari dan interaksi antara karyawan dan tamu. Dengan jantung berdebar kencang, Budi meninggalkan apartemennya dan menuju ke Hotel Garuda. Sesampainya di sana, dia memperkenalkan diri di kantor personalia sebagai Budi Raharjo, pelayan baru yang dipekerjakan untuk mengisi liburan musim panas. Kepala personalia, seorang wanita paruh baya bernama Siti, menyambutnya dengan senyum lelah. "Selamat datang, Budi. Kuharap kamu siap untuk bekerja keras. Kami kekurangan staf dan musim ramai baru saja dimulai." Budi mengangguk, gugup tapi bertekad. "Saya di sini untuk melakukan yang terbaik, Bu." Siti memberikannya kartu akses dan jadwal. "Shiftmu dimulai 15 menit lagi. Pergilah ke lantai 4 dan perkenalkan diri pada Joko, supervisor kebersihan. Dia akan menugaskanmu." Saat naik lift, layanan. Budi tidak bisa menghindari perasaan betapa berbedanya semua terasa dari perspektif baru ini. Kemewahan yang selalu ia anggap remeh kini terasa tak terjangkau. Dan kebesaran hotel yang pernah membuatnya bangga kini mengintimidasi. Sesampainya di lantai 4, dia menemukan Joko, pria kekar, berusia sekitar 40 tahun dengan ekspresi tegas. "Kamu pasti yang baru," gerutunya. "Ambil troli ini dan mulailah dengan kamar 401 sampai 410. Kamu punya 30 menit per kamar. Jika selesai lebih cepat, bantu rekan-rekanmu. Jika selesai lebih lambat, kamu tinggal sampai selesai. Mengerti?" Budi mengangguk, mengambil troli pembersih yang berat. Saat menjauh dia mendengar Joko menggumam. Pegawai baru ini, mereka tidak pernah bertahan lama. Jam-jam berikutnya adalah badai spray kusut, handuk basah, dan produk pembersih. Budi, yang terbiasa menghabiskan hari-harinya di kantor yang nyaman, segera menemukan dirinya berkeringat dan terengah-engah. Tangannya yang sebelumnya lembut mulai teriritasi oleh bahan kimia. Selama istirahat makan siang, Budi duduk di kafetaria karyawan, mengamati rekan-rekannya dengan penasaran. Kebanyakan makan dalam diam, dengan ekspresi lelah di wajah mereka. Seorang pelayan muda duduk di depannya, menawarkan senyum ramah. "Saya Ayu," dia memperkenalkan diri. Hari pertama, Budi mengangguk membalas senyumnya. "Kelihatan, ya?" Ayu tertawa pelan. "Sedikit. Jangan khawatir, kita semua mengalaminya. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa bertanya padaku." Saat mereka berbincang, Budi menyadari betapa sedikitnya yang dia ketahui tentang kehidupan sehari-hari karyawannya. Ayu bercerita tentang jam kerja yang panjang, tamu yang sulit, dan tekanan konstan untuk mempertahankan standar hotel mewah dengan sumber daya terbatas. "Yang paling buruk adalah para manajer," bisik Ayu melihat sekeliling dengan hati-hati. "Terutama Pak Bambang, dia memperlakukan kita seperti barang habis pakai." Budi mengerutkan dahi. Dia samar-samar mengingat Bambang, manajer umum yang dia pekerjakan setahun lalu, hanya berdasarkan resumenya yang mengesankan. "Apa maksudmu?"
Sebelum Ayu bisa menjawab, suara melengking bergema di kafetaria. Istirahat selesai 2 menit yang lalu. Semua kembali bekerja sekarang. Budi melihat semua orang bangkit dengan tergesa-gesa, membuang sisa makanan mereka ke tempat sampah. Ayu memberinya tatapan minta maaf sebelum menghilang di lorong. Saat kembali ke troli pembersihnya, Budi merasakan campuran emosi. Rasa bersalah karena tidak memperhatikan kondisi kerja karyawannya, tekad untuk memperbaiki situasi, dan rasa ingin tahu yang semakin besar untuk menemukan, apalagi yang tidak dia ketahui tentang hotelnya sendiri. Yang tidak Budi ketahui adalah bahwa petualangannya sebagai pelayan akan segera membawanya melalui jalan yang penuh tantangan, pencerahan, dan keputusan sulit yang akan mengubah nasib Hotel Garuda dan semua yang bekerja di dalamnya selamanya. Seiring berlalunya hari, Budi semakin tenggelam dalam perannya sebagai pelayan. Tangannya, yang dulu halus, kini kasar dan retak karena kontak terus-menerus dengan produk pembersih. Ototnya sakit karena upaya fisik yang belum pernah dia alami, namun tekadnya tumbuh dengan setiap penemuan tentang realitas hotel. Suatu pagi, saat membersihkan suite presiden, Budi mendengar suara-suara dari lorong. Dia segera mengenali suara berat dan otoritatif Bambang, manajer umum. "Kita perlu menerapkan layanan VIP baru itu sesegera mungkin," kata Bambang. "Pendapatan turun 15% kuartal ini dan Pak Santoso mulai bertanya-tanya hal yang tidak mengenakan." Budi menegang mendengar namanya sendiri. Dia mendekati pintu dengan diam-diam untuk mendengar lebih baik. "Tapi Pak," jawab suara lain, yang Budi kenali sebagai Siti, kepala personalia, "kita tidak punya cukup staf untuk menawarkan layanan personal. 24/7 kepada tamu VIP, kita sudah mencapai batas." "Itu bukan masalah saya," bentak Bambang. "Lakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, Siti. Jika Anda tidak bisa menangani situasi ini, saya akan menemukan seseorang yang bisa." Budi mengepalkan tinjunya, marah. Bagaimana Bambang bisa begitu tidak peka? Dia hampir keluar dan mengonfrontasinya ketika teringat penyamarannya. Sebagai pelayan, dia tidak punya kekuatan untuk menantang manajer umum. Malam itu, selama makan malam di kafetaria karyawan, Budi duduk bersama Ayu dan pelayan lainnya. Percakapan berkisar pada layanan VIP baru. "Mereka akan memeras sampai tetes, terakhir waktu dan energi kita," keluh Hendra, seorang pelayan veteran. "Dan saya bertaruh kita tidak akan melihat 1 sen pun tambahan untuk usaha tambahan." Ayu menghela napas. "Yang paling buruk adalah mereka bahkan tidak bertanya pendapat kita. Kita punya ide untuk meningkatkan layanan, tapi tidak ada yang mendengarkan." Budi melihat kesempatan. "Ide seperti apa?" tanyanya dengan penasaran. Mata Ayu bersinar. "Nah, misalnya, kita bisa membuat sistem komunikasi yang lebih efisien antar departemen. Terkadang, tamu meminta sesuatu di resepsi dan informasinya tidak sampai kepada kita tepat waktu. Atau kita bisa mempersonalisasi kamar sesuai dengan preferensi tamu tetap." Budi terkesan. Ini persis jenis ide inovatif yang telah dicarinya. "Itu kedengarannya bagus, Ayu. Mengapa kamu tidak mengusulkannya?" Senyum Ayu memudar. "Saya pernah mencoba sekali. Pak Bambang menyuruh saya untuk membatasi diri pada pembersihan kamar dan berhenti memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan saya." Kemarahan Budi bertambah. Bambang tidak hanya terlalu menekan staf, tetapi juga meredam ide-ide berharga yang bisa meningkatkan hotel. Hari-hari berikutnya, Budi mengamati lebih dekat dinamika antara karyawan dan manajemen. Dia memperhatikan bagaimana para supervisor sering mengabaikan kekhawatiran yang sah dari para pelayan, bagaimana sumber daya terbuang karena komunikasi yang buruk, dan bagaimana stres dan kurangnya pengakuan mempengaruhi moral tim. Suatu sore, saat membersihkan lobi, Budi menyaksikan insiden yang membuatnya membeku. Seorang tamu wanita berteriak pada resepsionis muda, menuduhnya telah kehilangan reservasinya. "Saya minta bicara dengan manajer," teriak wanita itu. Bambang muncul dengan cepat, penuh senyum dan permintaan maaf kepada tamu. Tapi begitu wanita itu menjauh, ekspresinya berubah. "Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan sebodoh itu?" desisnya pada resepsionis yang gemetar. "Jika terjadi lagi, saya akan mencari seseorang yang lebih kompeten untuk posisi ini."
Budi melihat bagaimana gadis muda itu berjuang untuk menahan air mata. Dia ingin ikut campur, memberitahu Bambang bahwa beginilah cara memperlakukan karyawan, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko membongkar penyamarannya. Malam itu, berbaring di kamar kecil yang dia bagikan dengan 2 pelayan lain di penginapan karyawan, Budi tidak bisa tidur. Pikirannya berputar, mencoba memproses semua yang dia lihat dan dengar. Dia menyadari bahwa masalah hotel bukan hanya masalah efisiensi atau layanan pelanggan. Ini adalah masalah budaya. Di bawah kepemimpinan Bambang, tercipta lingkungan ketakutan dan ketidakpercayaan. Para karyawan takut kehilangan pekerjaan mereka, tidak berani berbicara atau mengambil inisiatif. Budi tahu dia harus melakukan sesuatu, tetapi dia juga memahami bahwa perubahan nyata membutuhkan lebih dari sekadar memecat Bambang. Dia perlu mengubah sepenuhnya cara hotel dikelola. Saat tidur akhirnya menemuinya, Budi mulai membentuk rencana. Itu tidak akan mudah dan pasti akan menghadapi resistensi, tetapi dia bertekad untuk membuat Hotel Garuda tidak hanya menjadi tempat mewah bagi para tamu, tetapi juga tempat di mana karyawan merasa dihargai dan dihormati. Yang tidak Budi ketahui adalah bahwa tantangan terbesarnya akan segera datang, dan sebelum dapat menerapkan rencana perubahannya, dia harus menghadapi situasi yang akan menguji tidak hanya tekadnya, tetapi juga identitasnya sendiri. Matahari baru saja muncul di Cakrawala ketika Budi masih mengantuk menuju hotel untuk shift paginya. Dia telah menghabiskan malam lain berguling-guling di tempat tidur. Pikirannya penuh dengan ide dan kekhawatiran tentang bagaimana memperbaiki kondisi di Hotel Garuda. Saat mendorong troli kebersihannya di lorong lantai 5, dia mendengar keributan dari salah satu suite. Dia mendekati dengan hati-hati dan melihat Joko, supervisor kebersihan, berdebat sengit dengan seorang tamu. "Ini tidak bisa diterima," teriak pria itu, seorang eksekutif parubaya dengan setelan jas rapi. "Saya telah membayar mahal untuk suite ini dan penuh dengan debu. Apakah kalian menyebut ini hotel bintang 5? Joko terlihat gugup mencoba menenangkan tamu. "Tuan, saya jamin kami akan segera mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah ini." "Saya tidak mau alasan," teriak pria itu. "Saya ingin bicara dengan manajer sekarang juga." Pada saat itu, Budi mengambil keputusan impulsif. Dia mendekati dan berkata dengan suara tenang, "Maaf Tuan, saya pelayan baru yang ditugaskan di lantai ini. Jika Anda mengizinkan, saya akan secara pribadi menangani pembersihan suite Anda secara menyeluruh." Tamu itu memandangnya dengan pandangan meremehkan. "Dan apa yang membuatmu berpikir kamu akan melakukan pekerjaan lebih baik daripada orang-orang tidak kompeten yang membersihkan sebelumnya?" Budi menjaga ketenangannya menjawab, "Tuan, saya mengerti frustrasi Anda. Saya berjanji akan mencurahkan waktu yang diperlukan untuk memastikan suite ini bersih sempurna. Jika setelah pembersihan saya Anda tidak puas, Anda bisa bicara langsung dengan manajer." Pria itu tampak mempertimbangkannya sejenak. "Baiklah," katanya akhirnya, "kamu punya 1 jam. Jika saya tidak puas, saya akan memastikan seluruh staf kebersihan dipecat." Joko melemparkan tatapan peringatan pada Budi sebelum cepat-cepat pergi. Budi memasuki suite, sadar bahwa dia mempertaruhkan lebih dari sekadar membersihkan kamar. Selama 1 jam berikutnya, Budi bekerja seperti tidak pernah sebelumnya. Dia membersihkan setiap sudut, menepuk setiap permukaan, dan memperhatikan detail terkecil. Dia menggunakan teknik yang telah dipelajarinya dengan mengamati rekan-rekan yang lebih berpengalaman dan menambahkan sentuhan pribadi yang dia tahu akan mengesankan tamu yang menuntut. Ketika eksekutif itu kembali, Budi menahan napas saat pria itu memeriksa suite dengan teliti. Akhirnya tamu itu berbalik menghadapnya dengan ekspresi terkejut. "Saya harus mengakui saya terkesan," katanya. "Tidak hanya bersih sempurna, tapi kamu juga telah menyusun ulang kertas kerja saya dengan cara yang sangat efisien. Bagaimana kamu tahu melakukan itu?" Budi mengingat perannya menjawab dengan rendah hati. "Ayah saya adalah asisten eksekutif, Tuan. Dia mengajari saya beberapa trik tentang organisasi." Tamu mengangguk dengan persetujuan. "Kerja bagus. Saya akan bicara dengan manajemen untuk memuji kerja kamu." Begitu pria itu keluar dari kamar, Budi mengizinkan dirinya bernapas lega. Dia telah menghindari krisis,
tetapi tahu bahwa ini baru permulaan. Budi keluar dari suite dengan campuran perasaan lega dan khawatir. Dia telah menghindari krisis langsung, tetapi tahu bahwa ini hanya puncak gunung es. Masalah struktural hotel masih ada, mengancam untuk meledak kapan saja. Saat mendorong troli kebersihannya ke kamar berikutnya, dia berhadapan langsung dengan Bambang, manajer umum. Pria itu menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca. "Kamu yang baru, bukan?" tanya Bambang dengan nada yang membuat Budi tegang. "Tamu kamar 507 baru saja menelepon resepsi untuk memuji pekerjaanmu. Dia bilang kamu pelayan terbaik yang dia lihat selama bertahun-tahun." Budi mengangguk gugup, sadar bahwa dia berjalan di atas garis tipis. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak." Bambang menyipitkan mata. "Hanya pekerjaanmu? Dengar, nak, saya tidak tahu permainan apa yang kamu mainkan, tapi saya memperingatkanmu satu hal. Di hotel ini, tidak ada yang tidak tergantikan. Jika kamu pikir kamu bisa berlagak pahlawan dan melompati rantai komando, kamu sangat salah." Jantung Budi berdetak kencang. Apakah Bambang mencurigai sesuatu? "Saya tidak mengerti, Pak. Saya hanya ingin membantu," jawabnya, mempertahankan tampilan ketidaktahuan. "Membantu ya?" ejek Bambang. "Nah, ini kesempatan bagimu untuk benar-benar membantu. Tamu kamar 610 telah mengeluh sepanjang minggu. Tidak ada yang memuaskannya. Pergilah ke sana dan selesaikan masalahnya. Jika kamu berhasil, mungkin saya akan mempertimbangkan kembali posisimu di sini." Dengan itu, Bambang menjauh, meninggalkan Budi dengan perasaan gelisah. Dia tahu bahwa kamar 610 terkenal di antara staf karena menampung tamu yang sangat sulit. Sesampainya di kamar, Budi mengetuk pintu dengan lembut. Suara tinggi dan terganggu menjawab dari dalam, "Sudah waktunya, saya sudah menunggu sepanjang pagi." Pintu terbuka lebar, menampakkan seorang wanita berusia sekitar 50 tahun berpakaian dengan busana desainer dan penuh perhiasan. Ekspresinya adalah ketidaksenangan murni. "Apa?" bentaknya. "Kamu akan berdiri di sana atau melakukan sesuatu yang berguna." Budi menarik napas dalam-dalam dan memasuki kamar. Selama 2 jam berikutnya, dia menghadapi badai keluhan dan tuntutan yang tak ada habisnya. Bantal terlalu lembut, AC terlalu dingin, minibar tidak memiliki merek air mineral favoritnya. Dengan setiap keluhan, Budi menanggapi dengan sabar dan profesional, mencari solusi kreatif untuk masalah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan. Dia mengganti bantal, menyesuaikan suhu, dan bahkan berlari ke toko terdekat untuk mendapatkan merek air spesifik yang dituntut tamu. Akhirnya, ketika tampaknya dia telah memenuhi semua permintaan yang mungkin, wanita itu menatapnya dengan ekspresi yang kurang bermusuhan. "Ya, setidaknya kamu tahu cara melakukan pekerjaanmu," katanya, dalam apa yang tampaknya menjadi pujian terdekat yang bisa dia tawarkan. Kelelahan tetapi puas, Budi hampir akan mundur ketika wanita itu menambahkan, "Oh, satu hal lagi. Aku perlu kamu membawa gaun ini ke Binatu dan membawanya kembali dalam 1 jam. Ini untuk acara malam ini dan aku tidak bisa menunggu." Budi melihat jam. Tidak mungkin membawa gaun ke Binatu dan membawanya kembali dalam waktu singkat. Tapi dia juga tahu bahwa menolak bisa menghancurkan semua kemajuan yang telah dia capai. Pada saat itu dia mendapat ide. "Bu, jika Anda mengizinkan, saya bisa menangani gaun Anda secara pribadi di sini di hotel. Kami memiliki layanan penyetrikaan ekspres yang bisa membuatnya sempurna dalam waktu kurang dari 1 jam. Wanita itu menatapnya dengan skeptis. "Jika kamu merusak gaunku, aku akan memastikan kamu dipecat," dia memperingatkan. "Saya mengerti risikonya, Bu. Percayalah pada saya," jawab Budi dengan keyakinan yang tidak disadarinya dia miliki. Selama 1 jam berikutnya, Budi bekerja dengan panik. Dia menggunakan semua keterampilan yang telah dia peroleh dengan mengamati karyawan hotel dan beberapa trik yang dia ingat dari kehidupannya sebagai pengusaha. Dia menyetrika, menguapi, dan memberikan sentuhan akhir pada gaun dengan presisi yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Ketika dia menyerahkan gaun kepada tamu, dia memeriksanya dengan mata kritis. Setelah momen yang terasa abadi, senyum kecil muncul di bibirnya.
Mengesankan, katanya akhirnya. Saya belum pernah melihat siapapun di hotel ini bekerja seperti ini. Saya pasti akan menyebutkan ini dalam ulasan saya. Budi keluar dari kamar dengan perasaan seperti dia telah berlari maraton. Dia telah melewati ujian, tetapi biaya emosional sangat tinggi. Untuk pertama kalinya sejak memulai petualangan menyamarnya, dia bertanya apakah dia benar-benar memiliki apa yang dibutuhkan untuk mengubah hal-hal dari dalam. Saat berjalan di lorong, dia melihat Bambang mengawasinya dari kejauhan. Ekspresi manajer adalah campuran kejutan dan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi Budi. Kecurigaan, rasa hormat, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Budi tahu dia telah menarik perhatian untuk kebaikan atau keburukan. Sekarang dia harus memutuskan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Permainan semakin berbahaya dan taruhannya semakin tinggi. Hari-hari berikutnya adalah badai aktivitas bagi Budi. Keberhasilannya dengan tamu-tamu sulit telah diperhatikan dan segera dia mendapati dirinya ditugaskan untuk tugas-tugas yang paling rumit dan klien yang paling menuntut. Di satu sisi ini memberinya kesempatan untuk mengamati lebih dekat operasi hotel dan titik-titik lemah dalam layanan. Di sisi lain, peningkatan tanggung jawab membuat semakin sulit untuk mempertahankan penyamarannya. Suatu sore, saat membersihkan area kolam renang, Budi melihat Ayu, pelayan ramah yang dia kenal di hari pertamanya, berdebat sengit dengan Joko, supervisor kebersihan. "Kamu tidak bisa terus mengabaikan ini," seru Ayu. "Peralatan pemeliharaan kolam renang perlu diganti. Ini berbahaya bagi tamu dan bagi kita." Joko tampak kesal. "Ayu, kita sudah membahas ini. Tidak ada anggaran untuk peralatan baru. Kamu harus bekerja dengan apa yang kita punya." "Tapi Pak Joko, ini masalah keselamatan." Ayu bersikeras. "Cukup," bentak Joko. "Jika kamu tidak bisa melakukan pekerjaanmu dengan peralatan yang kamu miliki, mungkin kita harus mencari seseorang yang bisa." Ayu pergi, jelas frustasi dan hampir menangis. Budi tidak mampu menahan diri, mengikutinya ke sudut yang tenang di belakang bar kolam renang. "Ayu, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut. Dia terkejut seolah tidak menyadari kehadirannya. "Oh Budi, ya saya..." "Tidak, sebenarnya saya tidak baik-baik saja." Dia menghela napas dalam-dalam. "Hanya saja, saya mencintai pekerjaan ini, saya suka merawat para tamu. Tapi setiap hari semakin sulit melakukannya dengan baik dengan sumber daya yang kita miliki." Budi mengangguk penuh pengertian. "Saya mengerti. Saya telah melihat banyak hal yang bisa diperbaiki sejak saya datang." Ayu menatapnya dengan penasaran. "Kamu tahu, untuk orang baru kamu tampaknya sangat memahami bagaimana hotel berfungsi." Sejenak, Budi takut telah berkata terlalu banyak, tapi kemudian dia melihat kesempatan. "Ya, saya telah bekerja di beberapa hotel sebelumnya, dan saya selalu tertarik untuk memahami bagaimana segala sesuatu bekerja, tidak hanya melakukan pekerjaan saya." "Itu bagus," kata Ayu, dengan percikan antusiasme di matanya. "Seandainya lebih banyak orang di sini yang berpikir seperti itu. Saya punya begitu banyak ide untuk memperbaiki hal-hal, tapi tidak ada yang mau mendengarkan." "Ceritakan padaku beberapa ide itu," Budi menyarankan, benar-benar tertarik. Selama 1 jam berikutnya, saat mereka berpura-pura membersihkan area kolam renang, Ayu berbagi dengan Budi serangkaian proposal inovatif, mulai dari sistem komunikasi yang lebih efisien antar departemen hingga program pelatihan silang agar karyawan bisa lebih memahami pekerjaan rekan mereka. Budi terkesan, Ayu tidak hanya memiliki ide-ide brilian, tetapi juga pemahaman mendalam tentang operasi hotel dan komitmen nyata terhadap keunggulan dalam layanan. "Ayu, ide-ide ini luar biasa," kata Budi akhirnya. "Mengapa kamu tidak mengusulkannya secara formal?" Senyum Ayu memudar. "Saya pernah mencoba sekali. Saya menyiapkan presentasi dan semuanya. Tapi Pak Bambang mengatakan pada saya untuk membatasi diri pada pekerjaan saya dan berhenti bermimpi tentang hal-hal yang di luar jangkauan saya." Kemarahan Budi bertambah. Mereka tidak hanya membuang-buang bakat Ayu, tetapi juga menghancurkan semangat dan inisiatifnya. "Kamu tidak boleh menyerah," kata Budi dengan tegas. "Ide-idemu bisa membuat perbedaan besar di hotel."
Ayu menatapnya dengan campuran harapan dan skeptisisme. Kamu pikir begitu? Terkadang saya berpikir untuk mencari pekerjaan di tempat lain, di mana mereka lebih menghargai karyawan mereka. Tidak, kata Budi dengan cepat, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketegasan jawabannya. Hotel ini membutuhkan orang sepertimu, Ayu. Orang yang peduli, yang ingin memperbaiki keadaan. Ayu menatapnya lekat-lekat sejenak, seolah-olah mencoba memecahkan teka-teki. Ada sesuatu yang berbeda denganmu, Budi. Kamu tidak seperti pelayan baru lain yang saya kenal. Budi merasakan sengatan panik. Apakah dia terlalu jelas? Tapi sebelum dia bisa menjawab, Ayu melanjutkan. Itu menyegarkan, kamu tahu, memiliki seseorang yang benar-benar mendengarkan, yang mengerti. Kebanyakan orang di sini hanya ingin melakukan pekerjaan mereka dan pergi. Budi sedikit rileks. Ya, saya pikir kita semua bisa membuat perbedaan. Tidak peduli apapun posisi kita. Ayu tersenyum, senyum tulus yang menerangi wajahnya. Kamu tahu, mungkin kita harus lebih kreatif dalam cara kita menyajikan ide-ide kita. Jika manajemen tidak mau mendengarkan, mungkin kita bisa menerapkan beberapa perubahan kecil sendiri. Budi mengangkat alis, tertarik. Apa yang kamu pikirkan? Ya, kata Ayu, merendahkan suaranya. Saya telah memikirkan cara untuk meningkatkan komunikasi antara staf kebersihan dan pemeliharaan. Jika kita bisa mengordinasikan jadwal dan tugas kita dengan lebih baik, kita bisa jauh lebih efisien. Budi mengangguk. Pikirannya sudah bekerja memikirkan kemungkinan. Itu kedengarannya bagus. Bagaimana kita bisa memulai? Saat Ayu menjelaskan rencananya, Budi menyadari bahwa dia telah menemukan lebih dari sekadar sekutu. Dia telah menemukan seseorang yang berbagi visinya tentang seperti apa Hotel Garuda bisa menjadi. Yang tidak Budi ketahui adalah bahwa aliansi tak terduga ini akan segera menempatkannya pada jalur benturan dengan Bambang dan manajemen hotel. Perubahan yang akan dia dan Ayu mulai, meskipun kecil pada awalnya, akan menjadi percikan yang akan menyalakan transformasi yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh mereka berdua. Dan saat matahari terbenam di atas kolam renang Hotel Garuda, Budi merasakan, untuk pertama kalinya sejak memulai misi menyamarnya, harapan nyata bahwa dia bisa mencapai perubahan yang telah datang untuk dia cari. Minggu-minggu berikutnya adalah badai aktivitas bagi Budi dan Ayu. Bekerja secara rahasia, mereka mulai menerapkan perubahan kecil dalam rutinitas harian mereka. Mereka menciptakan sistem catatan berkode untuk berkomunikasi antar shift yang berbeda, meningkatkan organisasi troli pembersih untuk meningkatkan efisiensi, dan bahkan mengembangkan metode untuk memprioritaskan permintaan pemeliharaan. Pada awalnya perubahannya halus. Karyawan lain hampir tidak memperhatikannya, tapi sedikit demi sedikit efeknya mulai terlihat jelas. Keluhan tamu berkurang, kamar dibersihkan lebih cepat, dan suasana umum di antara staf kebersihan meningkat secara nyata. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Budi memperhatikan bahwa Bambang mengawasinya semakin sering dengan tatapan yang mencampurkan kecurigaan dan frustrasi. Seolah-olah manajer umum bisa merasakan bahwa sesuatu sedang berubah, tetapi tidak bisa mengidentifikasi dengan tepat apa atau siapa yang ada di belakangnya. Suatu pagi saat Budi membersihkan lobi, dia mendengar percakapan antara Bambang dan Siti, kepala personalia. Ada sesuatu yang terjadi dengan staf kebersihan, kata Bambang, suaranya penuh dengan kejengkelan. Mereka terlalu efisien, terorganisir. Saya tidak suka. Siti tampak bingung. Tapi Pak, bukankah itu hal yang baik? Keluhan telah berkurang dan tamu tampak lebih puas. Ini bukan hanya tentang itu, bentak Bambang. Ini tentang kontrol. Jika mereka mulai berpikir bahwa mereka bisa mengubah hal-hal sendiri, apa yang selanjutnya? Menuntut kenaikan gaji, kondisi yang lebih baik? Tidak, kita harus menghentikan ini dari akarnya. Budi merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Dia tahu mereka berjalan di atas es tipis, tetapi tidak mengharapkan reaksi negatif terhadap perbaikan. Sore itu, selama istirahatnya, Budi membagikan apa yang dia dengar dengan Ayu. Pelayan muda itu memucat. Apakah kamu pikir mereka mencurigai kita? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Budi menggelengkan kepala.
Saya tidak berpikir mereka tahu bahwa ini khusus kita, tapi Bambang tahu sesuatu sedang berubah, dan dia tidak menyukainya. Ayu menggigit bibirnya, berpikir, mungkin kita harus berhenti. Jika mereka menemukan kita, kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Budi merasakan sengatan rasa bersalah. Ayu tidak tahu bahwa dia adalah pemilik hotel, dan bahwa pekerjaannya tidak benar-benar berisiko. Tetapi baginya, dan bagi semua karyawan lainnya, ancamannya sangat nyata. Tidak, katanya akhirnya, dengan tekad yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Apa yang kita lakukan memperbaiki keadaan untuk semua orang. Kita harus melanjutkan. Ayu menatapnya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Tapi bagaimana jika Pak Bambang mencari orang yang bersalah? Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan kita. Budi berpikir sejenak, mungkin saatnya untuk lebih berani. Jika lebih banyak orang terlibat, akan lebih sulit bagi Bambang untuk menunjuk seseorang secara khusus. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Ayu tertarik. Gerakan akar rumput, jawab Budi, merasakan bagaimana ide itu terbentuk dalam pikirannya. Mari kita bagikan ide-ide kita dengan lebih banyak karyawan. Tidak semua sekaligus, tetapi secara bertahap. Kita akan mulai dengan mereka yang paling kita percayai. Ayu mengangguk perlahan, senyum terbentuk di bibirnya. Itu bisa berhasil. Dan jika lebih banyak orang melihat manfaatnya, akan lebih sulit bagi manajemen untuk mengabaikan kita. Selama minggu-minggu berikutnya, Budi dan Ayu bekerja tanpa lelah untuk memperluas jaringan mereka. Mereka membagikan ide-ide mereka dengan Hendra, pelayan veteran, dengan Dewi, resepsionis yang cerdas, dan bahkan dengan Joko, supervisor kebersihan, yang untuk kejutan mereka, terlihat menerima setelah melihat hasil positif. Gerakan itu berkembang diam-diam, seperti sungai bawah tanah. Para karyawan mulai berkomunikasi lebih baik antar departemen, berbagi sumber daya dan pengetahuan. Efisiensi meningkat lebih jauh, dan suasana di hotel menjadi lebih kolaboratif dan positif. Namun, badai yang telah diramalkan Budi akhirnya meledak pada Jumat sore. Bambang mengadakan rapat darurat dengan seluruh staf. Manajer umum berjalan mondar-mandir di depan karyawan yang berkumpul, wajahnya topeng kemarahan yang hampir tidak terkendali. Telah ada perubahan yang tidak disetujui dalam prosedur hotel. Dia memulai, suaranya dingin seperti es. Ini tidak dapat diterima. Siapapun yang tertangkap mengubah protokol yang telah ditetapkan akan langsung dipecat. Keheningan tegang menyelimuti ruangan. Budi bisa merasakan ketakutan memancar dari rekan-rekannya. Dia hampir akan berbicara mengambil tanggung jawab ketika Ayu melangkah maju. Pak Bambang, katanya, suaranya sedikit gemetar tetapi mantap. Perubahan yang telah dilakukan telah meningkatkan layanan kami. Para tamu lebih puas dan kami bisa melakukan pekerjaan kami dengan lebih efisien. Bambang berbalik ke arahnya, matanya bersinar berbahaya. Apakah kamu mengakui bahwa kamu di balik ini, Ayu? Sebelum Ayu bisa menjawab, Hendra, pelayan veteran, ikut campur. Bukan hanya Ayu, Pak. Kami semua telah berkontribusi pada perubahan ini. Benar, tambah Dewi dari resepsi. Dan hasilnya berbicara sendiri. Keluhan telah turun 30% sejak kami menerapkan sistem komunikasi baru. Satu persatu, para karyawan mulai berbicara, membela perubahan dan menjelaskan bagaimana mereka telah meningkatkan pekerjaan mereka dan layanan kepada tamu. Bambang tampak terkejut. Jelas dia tidak mengharapkan perlawanan yang begitu bersatu. Ini adalah pembangkangan, dia tergagap. Kalian tidak bisa begitu saja memutuskan untuk mengubah hal-hal sendiri. Budi tahu ini saatnya untuk ikut campur. Dia melangkah maju, sadar bahwa apa yang akan dia lakukan bisa mengubah segalanya. Pak Bambang, katanya dengan tenang, perubahan ini bukan ancaman, ini adalah kesempatan. Staf telah menunjukkan inisiatif dan dedikasi untuk meningkatkan hotel. Bukankah kita setidaknya harus mempertimbangkan ide-ide mereka? Bambang menatapnya lekat-lekat, percikan pengakuan di matanya. Kamu, katanya perlahan, kamu yang baru, yang telah menyebabkan masalah sejak kamu datang. Budi menjaga ketenangannya, sadar bahwa semua mata tertuju padanya. Saya tidak menyebabkan masalah, Pak. Saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, seperti semua orang di sini.
Ketegangan di ruangan itu terasa. Sejenak tampaknya Bambang akan meledak. Tetapi kemudian tak terduga Siti, kepala personalia, ikut campur. "Pak Bambang," katanya dengan tegas, "saya pikir kita harus mendengarkan apa yang mereka katakan. Angka-angka tidak berbohong. Jika perubahan ini meningkatkan layanan kita, bukankah kita setidaknya harus mempertimbangkannya?" Bambang melihat sekeliling, menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas situasi. Dengan geraman frustrasi, dia berkata, "Baik, kalian punya 1 minggu untuk menyerahkan laporan terperinci tentang semua perubahan yang telah kalian buat dan hasilnya. Setelah itu, saya akan memutuskan apa yang tetap dan apa yang hilang. Dan jika saya menemukan bahwa seseorang telah menyembunyikan informasi atau bertindak di belakang saya, akan ada konsekuensi. Mengerti?" Gumaman persetujuan terdengar di ruangan. Saat para karyawan mulai bubar, Budi bertukar pandang dengan Ayu. Mereka telah memenangkan kemenangan kecil, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Yang tidak Budi ketahui adalah bahwa konfrontasi ini telah menanam benih kecurigaan dalam pikiran Bambang. Manajer umum bertekad untuk menemukan siapa sebenarnya pelayan baru ini yang tampaknya tahu terlalu banyak dan memiliki terlalu banyak pengaruh. Badai yang akan datang lebih besar dari yang bisa dibayangkan Budi, dan segera dia akan menemukan dirinya di mata badai, berjuang tidak hanya untuk masa depan hotel, tetapi juga untuk menjaga identitas aslinya tetap tersembunyi. Hari-hari setelah rapat adalah kekacauan aktivitas. Budi, Ayu, dan seluruh tim bekerja tanpa henti untuk mendokumentasikan semua perubahan yang telah mereka terapkan dan hasil positifnya. Malam-malam tanpa tidur, diskusi panas, dan perasaan umum kecemasan mendominasi suasana hotel. Sementara itu, Budi memperhatikan bahwa Bambang mengawasinya semakin dekat. Dia merasakan mata manajer umum mengikutinya di koridor, memeriksa setiap tindakannya. Tekanannya hampir tak tertahankan, dan Budi tahu itu hanya masalah waktu sebelum penyamarannya terbongkar. Suatu sore, saat Budi membersihkan bar hotel, dia mendengar percakapan yang membekukan darahnya. "Saya katakan padamu, Siti, ada sesuatu yang aneh dengan pelayan baru itu," kata Bambang dengan suara pelan tetapi intens. "Saya telah menyelidiki dan tidak ada catatan tentang dia di hotel mana, pun di mana dia mengatakan pernah bekerja sebelumnya." Siti tampak skeptis. "Anda yakin, Pak Bambang? Mungkin dia menggunakan nama yang berbeda atau..." "Tidak," potong Bambang. "Ada sesuatu yang lain. Cara dia berbicara, bagaimana dia memahami bisnis. Dia bukan pelayan biasa. Dan saya akan menemukan siapa dia sebenarnya." Budi merasakan kepanikan menguasainya. Pikirannya bekerja sangat cepat, mencoba menemukan jalan keluar. Dia tahu tidak bisa mempertahankan sandiwara ini lebih lama lagi, tetapi juga tidak bisa mengungkapkan identitasnya sekarang. Tidak ketika mereka sangat dekat untuk mencapai perubahan nyata di hotel. Malam itu, Budi hampir tidak bisa tidur. Dia berguling-guling di tempat tidur kecilnya di penginapan karyawan, sadar bahwa keputusannya dalam beberapa hari ke depan bisa menentukan tidak hanya masa depannya, tetapi juga masa depan semua karyawan yang telah mempercayainya. Keesokan paginya, saat bersiap untuk shiftnya, dia mengambil keputusan. Dia perlu mempercayai seseorang, dan orang itu harus Ayu. Dia telah menjadi sekutunya sejak awal, dan pantas mengetahui kebenaran. Dia menemukan Ayu di gudang perlengkapan, menyusun handuk. "Hai Mo," Ayu katanya dengan suara pelan, "saya perlu bicara denganmu secara pribadi." Sesuatu dalam nadanya pasti telah mengkhawatirkannya, karena dia mengangguk tanpa bertanya dan mengikutinya ke sudut terpencil di basement hotel. "Ayu, ada sesuatu yang perlu saya katakan padamu." Budi memulai, jantungnya berdebar kencang. "Saya bukan siapa yang kamu pikir." Ayu menatapnya dengan campuran kebingungan dan kekhawatiran. "Apa maksudmu, Budi?" Menarik napas dalam-dalam, Budi mengungkapkan seluruh kebenaran. Dia menceritakan tentang identitas aslinya sebagai pemilik hotel, rencananya untuk bekerja menyamar, dan alasannya melakukannya. Dia melihat bagaimana ekspresi Ayu berubah dari kejutan ke syok,
dan akhirnya ke sesuatu yang tidak bisa diidentifikasinya. Ketika dia selesai, ada keheningan panjang. Akhirnya, Ayu berbicara. Suaranya hanya bisikan. "Mengapa kamu memberitahuku sekarang?" "Karena Bambang mencurigai," jawab Budi. "Dan karena saya membutuhkan bantuanmu. Kita telah terlalu jauh untuk menyerah sekarang." Ayu menatapnya lekat-lekat selama apa yang terasa seperti selamanya. Kemudian mengejutkan Budi, senyum kecil terbentuk di bibirnya. "Kamu tahu, sebagian dari diriku selalu tahu ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Tapi ini gila." "Saya tahu," kata Budi, merasa lega bahwa Ayu tidak tampak marah. "Apakah kamu akan membantuku?" Ayu mengangguk perlahan. "Tentu saja. Tapi sekarang setelah saya tahu siapa kamu sebenarnya, saya punya beberapa ide lebih ambisius yang ingin saya bagikan." Sebelum Budi bisa menjawab, pintu basement terbuka dengan keras. Bambang berdiri di sana, wajahnya topeng kemarahan yang penuh kemenangan. "Aku tahu," teriaknya. "Aku tahu kamu merencanakan sesuatu. Siapa kamu sebenarnya? Mata-mata dari pesaing? Wartawan menyamar?" Budi menegakkan diri, mengetahui bahwa saat kebenaran telah tiba. "Tidak, Pak Bambang, saya Budi Santoso, pemilik hotel ini." Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Bambang tampak seperti telah disambar petir, mulutnya terbuka dan tertutup tanpa mengeluarkan suara. Ayu, meskipun telah diberitahu beberapa saat sebelumnya, tampak sama terkejutnya mendengar pengungkapan itu dengan suara keras. Ini tidak mungkin." Akhirnya Bambang tergagap. "Mengapa pemilik hotel bekerja sebagai pelayan? Untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di sini," jawab Budi, suaranya tegas. "Untuk memahami mengapa hotel yang pernah menjadi kebanggaan kota kehilangan kilaunya. Dan apa yang saya lihat, Pak Bambang, telah sangat mengecewakan saya." Bambang tampak memperoleh kembali ketenangannya. "Pak Santoso, jika Anda memiliki keluhan tentang manajemen saya, kita bisa membahasnya di kantor saya. Tidak perlu tipuan ini." "Benarkah?" balas Budi, suaranya penuh sarkasme. "Seperti terakhir kali saya mencoba membahas masalah hotel dengan Anda dan Anda meyakinkan saya bahwa semuanya terkendali." "Tidak, Pak Bambang. Saya perlu melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri." Pada saat itu, Siti muncul di pintu, tertarik oleh keributan. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya menatap bingung adegan di depannya. "Yang terjadi," kata Budi, berbicara tidak hanya kepada Siti tetapi juga kepada Bambang dan Ayu, adalah saatnya perubahan nyata di Hotel Garuda, dan perubahan itu dimulai sekarang. Suasana di basement penuh dengan ketegangan dan antisipasi. Budi tahu bahwa apa yang terjadi dalam beberapa menit ke depan akan menentukan masa depan hotel dan semua yang bekerja di dalamnya. Konfrontasi yang telah dibangun selama berminggu-minggu akhirnya telah mencapai titik kritis, dan Budi siap untuk menghadapinya secara langsung. Keheningan yang mengikuti pernyataan Budi dipecahkan oleh Bambang, yang akhirnya tampak pulih dari keterkejutannya. "Pak Santoso," dia mulai. Nadanya campuran rasa hormat paksa dan kebencian yang hampir tak terkendali. "Jika Anda memiliki keluhan tentang manajemen saya lebih dari bersedia untuk membahasnya. Tapi drama yang Anda buat ini benar-benar tidak perlu dan tidak profesional." Budi tetap tenang, sadar bahwa setiap kata dan tindakannya dalam beberapa saat ke depan akan sangat penting. Ini bukan hanya tentang keluhan, Pak Bambang. Ini tentang benar-benar memahami bagaimana hotel ini berfungsi dari dasarnya. Dan apa yang saya lihat telah menunjukkan kepada saya bahwa kita membutuhkan perubahan mendasar dalam cara kita beroperasi. Tapi Pak, Sela Siti masih berusaha memproses situasi. Apa yang salah dengan cara operasi kita saat ini? Angka-angka bukan segalanya, Siti. Budi menyela dengan lembut. "Saya telah melihat karyawan yang tidak termotivasi, sumber daya yang salah digunakan, dan lingkungan kerja yang menekan inovasi dan inisiatif. Tapi saya juga telah melihat potensi luar biasa yang dimiliki tim ini ketika diberi kesempatan untuk bersinar." Ayu yang telah diam sampai sekarang melangkah maju. "Itu benar," katanya, suaranya semakin percaya diri dengan setiap kata. "Perubahan yang telah kami terapkan dalam beberapa minggu terakhir
telah meningkatkan tidak hanya efisiensi, tetapi juga moral tim. Dan semuanya dimulai karena seseorang akhirnya mendengarkan dan menghargai ide-ide kami. Bambang tampak semakin tidak nyaman. Pak Santoso, saya mengerti Anda ingin memperbaiki keadaan, tetapi karyawan ini tidak memiliki pengalaman atau visi untuk mengambil keputusan tentang bagaimana hotel mewah seharusnya beroperasi. Ada alasan mengapa hal-hal dilakukan dengan cara tertentu. Budi merasakan kesabarannya habis. Dan apakah alasan tersebut termasuk memperlakukan karyawan seolah-olah mereka bisa dibuang, mengabaikan ide dan kekhawatiran mereka, menciptakan lingkungan, ketakutan dan ketidakpercayaan? Wajah Bambang memerah karena marah. Saya telah menjaga hotel ini tetap berjalan. Saya telah memenuhi target keuangan tahun demi tahun. Dengan biaya apa, Pak Bambang? Balas Budi dengan tegas. Anda telah memenuhi target jangka pendek, tetapi Anda telah mengikis fondasi yang membuat hotel ini hebat, orang-orangnya. Dia berbalik ke Siti dan Ayu. Apa yang telah saya lihat dalam minggu-minggu ini adalah bahwa kita memiliki tim yang luar biasa. Orang-orang seperti Ayu yang memiliki ide-ide brilian, tetapi tidak pernah diberi kesempatan untuk membagikannya. Karyawan yang sangat peduli dengan tamu dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik, tetapi telah didemotivasi oleh kepemimpinan yang tidak menghargai mereka. Siti mengangguk perlahan, seolah-olah melihat hal-hal di bawah cahaya baru. Memang, benar kita telah memiliki masalah pergantian staf, dan survei kepuasan karyawan tidak yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Tepat, kata Budi. Dan itu tercermin dalam pengalaman tamu kita. Kita bisa memiliki fasilitas paling mewah di dunia, tetapi jika staf kita tidak termotivasi dan diberdayakan, kita tidak akan pernah mencapai keunggulan yang kita cari. Bambang melihat bahwa dia kehilangan posisi mencoba pertahanan terakhir. Pak Santoso, saya mengerti maksud Anda. Tetapi mengubah seluruh sistem manajemen hotel itu berisiko. Kita bisa kehilangan semua yang telah kita bangun. Budi tersenyum, senyum yang mencampurkan tekad dan harapan. Atau kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Pak Bambang, saya tidak menyarankan untuk membuang semua pengalaman Anda, tetapi kita membutuhkan pendekatan baru yang menggabungkan pengetahuan Anda dengan ide-ide segar dan semangat tim kita. Dia berbicara kepada semua yang hadir. Apa yang saya usulkan adalah transformasi lengkap dalam cara kita beroperasi. Kita akan menerapkan sistem manajemen partisipatif. Setiap departemen akan memiliki kesempatan untuk mengusulkan perbaikan dan perubahan. Kita akan menciptakan tim multidisiplin untuk mengatasi tantangan hotel. Dan, yang paling penting, kita akan berinvestasi pada staf kita, pada pelatihan dan pengembangan mereka. Ayu tidak bisa menahan antusiasmenya. Itu luar biasa. Saya punya begitu banyak ide tentang bagaimana kita bisa meningkatkan pengalaman tamu hanya dengan beberapa penyesuaian dalam prosedur kita. Siti, meskipun masih tampak agak skeptis, mengangguk perlahan. Itu bisa berhasil. Sebenarnya, itu bisa menyelesaikan banyak masalah komunikasi yang kita miliki antar departemen. Bambang melihat bahwa dia terisolasi, akhirnya menyerah. Saya kira kita bisa memberinya kesempatan. Tapi bagaimana kita akan menerapkan sesuatu seperti ini? Budi tersenyum, merasa bahwa mereka akhirnya bergerak ke arah yang benar. Kita akan mulai dengan serangkaian pertemuan dengan seluruh staf. Saya ingin mendengar ide-ide dari semua orang, dari pelayan hingga manajer. Kemudian kita akan membentuk tim kerja untuk mengembangkan dan menerapkan proposal terbaik. Dia berbalik ke Bambang. Dan saya akan membutuhkan bantuan Anda, Pak Bambang. Pengalaman Anda akan sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan ini diterapkan secara efektif dan tanpa mengorbankan kualitas layanan kita. Bambang tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian mengangguk dengan tekad. Dimengerti, Pak Santoso. Jika ini adalah jalan yang telah Anda pilih untuk hotel, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya sukses. Bagus, kata Budi. Sekarang kita punya banyak pekerjaan di depan. Siti, tolong atur pertemuan umum untuk besok pagi. Saatnya seluruh staf mengetahui perubahan yang akan datang. Saat Siti dan Bambang keluar untuk mulai persiapan, Budi tinggal
di belakang dengan Ayu. "Terima kasih," katanya sederhana. Ayu menatapnya dengan penasaran. "Untuk apa?" "Karena percaya padaku, bahkan ketika kamu menemukan siapa saya sebenarnya. Karena tidak menyerah dengan ide-idemu, meskipun ada hambatan. Kamu adalah jenis orang yang membuat hotel ini hebat, Ayu." Ayu tersenyum, matanya bersinar dengan kegembiraan dan tekad. "Terima kasih telah memberi kami kesempatan ini. Kami tidak akan mengecewakanmu." Saat mereka keluar dari basement, Budi merasakan campuran antisipasi dan kegugupan. Dia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada perlawanan, tantangan, dan saat-saat keraguan. Tetapi melihat Ayu, melihat harapan dan antusiasme di wajahnya, dia tahu telah mengambil keputusan yang tepat. Hotel Garuda hendak memulai transformasi paling ambisius hingga saat ini. Dan Budi bertekad untuk memastikan itu berhasil, tidak hanya untuk bisnis, tetapi untuk setiap orang yang menyebut hotel itu tempat kerja mereka. Bulan-bulan berikutnya adalah badai aktivitas di Hotel Garuda. Pertemuan umum yang Budi selenggarakan menandai awal era baru bagi hotel. Pada awalnya, ada skeptisisme dan perlawanan dari beberapa karyawan dan manajer menengah yang takut akan perubahan. Namun ketika ide-ide baru mulai diterapkan dan hasil positif menjadi jelas, bahkan yang paling enggan mulai merangkul transformasi. Budi sekarang beroperasi secara terbuka sebagai pemilik hotel, memastikan untuk tetap terlibat di semua tingkat operasi. Dia mendirikan program Sehari Dalam Kehidupan, di mana para manajer termasuk dirinya sendiri secara teratur menghabiskan 1 hari bekerja di posisi yang berbeda di hotel. Ini tidak hanya membantu menjaga manajemen tetap berhubungan dengan realitas sehari-hari, tetapi juga mendorong rasa hormat dan pemahaman yang lebih besar di antara semua tingkatan organisasi. Ayu menjadi bagian kunci dalam struktur baru hotel. Kreativitas dan pengetahuan mendalam tentang operasi membawanya untuk ditunjuk sebagai Direktur Inovasi dan Peningkatan Berkelanjutan, posisi yang diciptakan khusus untuknya. Di bawah kepemimpinannya, banyak peningkatan diterapkan, dari sistem komunikasi internal baru hingga program personalisasi pengalaman tamu. Bambang mengejutkan banyak orang, termasuk dirinya sendiri, berkembang dalam lingkungan baru. Setelah mengatasi resistensi awalnya terhadap perubahan, pengalaman dan pengetahuannya tentang bisnis terbukti sangat berharga untuk menerapkan ide-ide baru secara efektif. Dia menjadi mentor bagi banyak karyawan muda, berbagi pengalamannya sambil belajar cara berpikir baru dari mereka. Siti di sisinya memimpin revolusi dalam manajemen sumber daya manusia hotel. Dia menerapkan program pengembangan profesional, meningkatkan tunjangan untuk karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif. Seiring berjalannya waktu, hasilnya berbicara sendiri. Kepuasan tamu mencapai level rekor, pergantian staf menurun drastis, dan Hotel Garuda mulai mendapatkan pengakuan dalam industri untuk pendekatan inovatif dan berpusat pada manusianya. Setahun setelah pengungkapan besar Budi, hotel mengadakan gala untuk merayakan transformasinya. Di aula pesta yang elegan, dikelilingi oleh karyawan, tamu, dan tokoh industri perhotelan, Budi berdiri untuk memberikan pidato. Setahun yang lalu, dia memulai. Suaranya bergema di aula yang hening. "Saya mengenakan seragam pelayan dan memasuki hotel ini dengan harapan memahami apa yang salah. Yang saya temukan adalah bahwa aset terbesar kami, harta kami yang paling berharga, diabaikan orang-orang kami." Dia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah penuh perhatian di sekelilingnya. Dia melihat Ayu bersinar dalam gaun elegan, Bambang dengan senyum bangga, Siti mengangguk dengan persetujuan. "Hari ini, setahun kemudian, saya di sini untuk mengatakan kepada Anda bahwa keberhasilan yang telah kita capai bukanlah milik saya. Ini milik setiap dari Anda. Dari setiap pelayan yang menyarankan peningkatan dalam pembersihan kamar, dari setiap resepsionis yang mengusulkan cara yang lebih efisien untuk menangani check-in, dari setiap koki yang berinovasi dalam menu kami. Keberhasilan ini milik Anda semua." Tepuk tangan meledak di ruangan, dan Budi menunggu sampai mereka tenang sebelum melanjutkan. "Tapi perjalanan kami tidak berakhir di sini. Ini hanya awal. Hotel Garuda selalu dikenal karena kemewahan,
Tetapi sekarang kita akan dikenal karena sesuatu yang lebih, sebagai tempat di mana setiap karyawan dihargai, di mana setiap ide didengarkan, dan di mana keunggulan bukan hanya tujuan, tetapi cara hidup. Dia mengangkat gelasnya. Untuk masa depan Hotel Garuda, untuk Anda jantung dan jiwa tempat ini, dan untuk semua tamu yang menghormati kami dengan kehadiran mereka, memungkinkan kami melakukan apa yang kami cintai setiap hari. Sambutan itu diterima dengan standing ovation. Saat Budi turun dari panggung, dia segera dikelilingi oleh karyawan dan tamu yang ingin mengucapkan selamat dan berbagi cerita mereka sendiri tentang bagaimana perubahan telah berdampak pada kehidupan mereka. Di tengah keramaian, Budi bertemu muka dengan Ayu. Dia menatapnya dengan campuran kekaguman dan kasih sayang. "Kamu tahu," katanya dengan senyum, "ketika saya menemukan siapa kamu sebenarnya, saya tidak pernah membayangkan kita akan sampai sejauh ini." Budi tertawa lembut. "Saya juga tidak. Tapi kamu mengajariku sesuatu yang penting, Ayu. Kamu mengajariku untuk melihat potensi dalam setiap orang, dalam setiap ide. Kamu adalah percikan yang menyalakan semua ini." Ayu sedikit merona. "Yah, kamulah yang memiliki keberanian untuk membuat perubahan, untuk mempertaruhkan segalanya demi visi." "Dan itu sepadan dengan setiap menit," jawab Budi, melihat sekeliling ruangan yang penuh dengan wajah bahagia dan bangga. Saat pesta berlanjut di sekelilingnya, Budi mengambil waktu untuk merenungkan. Perjalanan itu tidak mudah. Ada saat-saat keraguan, tantangan yang tampaknya tak bisa diatasi, dan hari-hari ketika dia bertanya-tanya apakah dia telah mengambil keputusan yang benar. Tetapi melihat sekelilingnya, melihat kegembiraan dan kebanggaan di wajah karyawannya, kepuasan di mata para tamu, dia tahu tanpa keraguan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Hotel Garuda bukan hanya bisnis. Itu adalah komunitas, keluarga, dan bersama-sama mereka telah menciptakan sesuatu yang benar-benar istimewa. Saat malam berlanjut, Budi berbaur dengan para tamu, mendengarkan cerita, berbagi tawa dan rencana untuk masa depan. Dan dalam setiap percakapan, dalam setiap jabat tangan dan pelukan, dia merasakan konfirmasi kebenaran mendasar. Kemewahan yang sebenarnya tidak ada pada Seprai dengan hitungan benang tinggi atau lampu gantung kristal. Itu ada pada semangat dan dedikasi orang-orang yang memberi kehidupan pada hotel setiap hari. Hotel Garuda telah dilahirkan kembali, lebih kuat dan lebih cerah dari sebelumnya. Dan saat Budi menatap masa depan, dia tahu bahwa yang terbaik masih akan datang.